Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai reformasi sosial. Anggota kelompok kami yaitu 1. Agustri Yulianto, 2. Listia Rudi, 3. Diki Ardianto, 4. Roziki Asidik, dan yang terakhir yaitu saya Nuraminah Hidayanti. Langsung saja ke materi. A. Esensi reformasi sosial. Menurut Mark perubahan sosial muncul sebagai respon terhadap berbagai jenis perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dan non-sosial. Pendidikan dapat melakukan perubahan sosial dengan mengubah pandangan dan sikap manusia. Lembaga pendidikan dan guru merupakan agen perubahan sosial. Peran ini sangat jelas pada masyarakat demokratis dan egaliter. Pada masa otoritarian, lembaga pendidikan dan guru sering diperalat untuk menunjukkan suatu cara hidup yang dikehendaki penguasa dan kekuatan masyarakat serta merupakan alat kontrol sosial daripada instrumen perubahan sosial. Lembaga pendidikan modern tidak menempatkan banyak penekanan pada transmisi gaya hidup kepada siswa. Sebaliknya, pendidikan tradisional untuk melanggengkan masyarakat statis tidak ditandai dengan perubahan apapun. Pendidikan saat ini bertujuan untuk mentransmisikan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, menata sikap siswa agar berada pada koridor perilaku sosial dan ideal, serta bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan kesadaran beragama bagi siswa. Kecuali pada negara-negara sekuler yang lebih menekankan pada dimensi etika. B. Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan sebuah lembaga independen yang mempersiapkan jalan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ditransformasikan kepada para siswa. Lembaga pendidikan atau sekolah telah membawa perubahan yang fenomenal dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan merupakan proses yang membawa perubahan dalam perilaku masyarakat. Proses yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi secara efektif dan mengambil prakarsa dalam kegiatan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan sosial kemasyarakatan. Francis J. Brown. Pada sisi lain, sekolah sangat dibentuk oleh pengaruh pemimpin bisnis dan pendidik yang mengadopsi teori-teori dan teknik di bidang masyarakat ekonomi. Di Amerika Serikat sebagai contoh, tahun 1840-an, Horace Mann dan rekan-rekannya menggagas upaya mengatur sistem sekolah negeri berdasarkan produktivitas ekonomi dan kemakmuran. Mereka berjanji bahwa manajer pekerja pabrik yang lebih berpendidikan akan menunjukkan kepatuhan dan ketepatan waktu serta menampilkan kebajikan lainnya. Pada awal 1900-an, praktik kerja administrator sekolah mengadopsi secara luas konsep manajemen ilmiah untuk menjamin efisiensi yang maksimum. Setelah era nasional Aris tahun 1993 oleh pemerintah Reagan, Komisi Nasional 1 demi 1 segera menyatakan bahwa sekolah harus berusaha untuk meningkatkan kinerja perekonomian Amerika dalam menghadapi persaingan global. Institusi pendidikan perlu melakukan reformasi untuk menjawab tekanan dunia kerja yang makin selektif dalam menerima jumlah dan lulusan yang mereka butuhkan. Mengapa pendidikan sudah menjelma sebagai industri? Membutuhkan modal finansial yang besar, membutuhkan instrumen teknologi, mensyaratkan sistem informasi yang kuat, terjadi sistem transformasi mulai dari memasukkan proses dan luaran lulusan pendidikan dipasarkan ke pasar kerja, guru dan karyawan makin memasal, aturan yang jam kerja makin rigid, ada jam kerja minimum bagi guru. Lembaga sekolah sudah mampu berkompetisi dengan lembaga sejenis untuk memacu mutu yang dikehendaki. Lulusan pun harus berkompetisi untuk dapat memasuki sektor pekerjaan yang berkompetitif. Menawarkan interpretasi yang berlawanan pada sisi permintaan dari bursa tenaga kerja terhadap permintaan yang ditawarkan. Model kompetisi upah atau kompetisi kerja sebagai produksi atau konsumsi. Pandangan ini mengadopsi pendapat bahwa pendidikan terlepas dari dimensi upah atau kompetisi dan dimensi produksi, melainkan proses nilai tambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada dua versi hipotesis. Pertama, penghasilan menyeluruh yang diperoleh sebagai nilai tambah hasil pendidikan, dan kedua, pendapatan melalui keahlian pada bidang-bidang khusus. Teori human capital
Usaha untuk membuktikan belum berhasil. Usaha yang dibuat cenderung menjadi syarat dalam penentuan pendaftaran atas dasar pendapatan rumah tangga dan biaya pendidikan secara langsung. Terminologi akademi dari tata ekonomi berencana yang kerap dipakai adalah market driven education. Perencanaan pendidikan harus digamitkan dengan perencanaan tenaga kerja benar adanya. Di sini pendidikan dipandang sebagai proses penanaman modal dalam bentuk manusia, di mana pendidikan merupakan proses menyiapkan manusia untuk terjun di sektor produktif. Pendidikan dan metamorfosis sosial. Lembaga pendidikan harus menanamkan kepada anak mengenai perlunya dibangkitkan mental tatanan sosial dan ekonomi yang sudah mapan. Mark Bloch 1970. Lembaga pendidikan kekinian cukup potensial sebagai wahana meningkatkan angka-angka statistik pengangguran, mengingat makin banyak masyarakat terdidik tercabut dari akar kulturnya. Pendidikan merupakan usaha sadar sebagai proses kemanusiaan dan pemanusiaan yang berlangsung sejalan dengan modernitas peradaban yang telah bermetamorfosis layaknya istilah yang dikenal di dalam biologi. Artinya bahwa peradaban dan keberadaan manusia mengalami proses menuju kesempurnaan yang kontinu. Pendidikan mengalami peran dalam proses pemberian nilai tambah kepada individu dan masyarakat mengenai sisi perseorangan yang dikaitkan dengan karakteristik nilai tambah yang dapat disumbangkan oleh pendidikan, baik yang dikhususkan maupun yang bersifat alamiah. Dan pekerjaan yang mereka masuki merupakan suatu bagian dari teori tentang bursa tenaga kerja yang lebih umum. Berdiskusi mengenai pendidikan dan bursa tenaga kerja, setidaknya mengidentifikasi 3 pendidikan pendekatan pokok. Pertama, sistem pendidikan beroperasi sebagai cara sedemikian rupa sehingga secara langsung menambah kemampuan kognitif seseorang. Kedua, sekolah itu efektif dalam mengubah perilaku seseorang, akan tetapi perubahan-perubahan yang paling penting bukanlah pada ranah kognitif. Sistem pendidikan beroperasi sedemikian rupa sehingga pendidikan itu mengembangkan seperangkat ciri khusus perseorangan yang berhubungan dengan produktivitas di antara kelompok anak-anak yang berbeda. Ciri khusus yang dihasilkan oleh sekolah adalah mereka yang akan mengisi pekerjaan dengan upah dan kriteria kerja tertentu meliputi tempat waktu, kepatuhan, dan hormat pada diri sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan. Untuk tujuan itu, sekolah-sekolah harus diorganisasikan secara efektif dan efisien. Pendidikan persekolahan merupakan peranata sosial yang menawarkan jasa layanan yang bersifat intelektual, afektif, psikomotorik, emosional, bahkan spiritual. Menurut Diane Massel 1998, ada 7 elemen kapasitas untuk mengakses pangsa pasar atau segmen khusus, yaitu pengetahuan dan keterampilan guru, motivasi siswa, materi kurikulum, kualitas dan tipe orang-orang mendukung proses pembelajaran di kelas, kuantitas dan kualitas interaksi para pihak yang pada tingkat organisasi sekolah, sumber-sumber material, organisasi dan alokasi sumber-sumber sekolah di tingkat Diknas dan sekolah itu sendiri. Ketika melalui pendidikan dan usaha mendorong perkembangan yang baik kemampuan kognitif maupun potensi produktivitas perseorangan yang terdongkrak. Pendidikan sendiri sering diidentifikasi berperan dalam suatu mekanisme transformasi untuk menyeleksi mereka yang tidak memiliki karakteristik yang berhubungan dengan sekolah, seperti intelijensi dan motivasi yang tinggi yang dalam beberapa hal berhubungan dengan produktivitas. Diintervensi terhadap pendidikan pada tataran internal, kelembagaan, kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang belum berkinerja optimum memicu tekanan bagi sekolah sebagai institusi pendidikan. Hampir semua orang dan pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin politik, menerima peran sekolah melayani kebutuhan industri dan perdagangan. Akhirnya masyarakat kita memuja altar perekonomian, berjanji apapun untuk meningkatkan kekayaan dan produktivitas, menerima inovasi teknologi
dan sedikit refleksi kritis secara antusias. Transformasi sosial dipicu oleh pertumbuhan sektor industri yang memerlukan kehadiran orang-orang yang berpendidikan. Pendidikan dirancang untuk melatih orang mengambil peran sempit di tempat kerja, berbeda dengan pendidikan yang bertujuan untuk memungkinkan individu menjadi manusia yang mampu hidup seutuhnya. Dalam bukunya What Are People For, Wendell Berry 1990 mendeskripsikan inti permasalahan ini. Dalam kaitannya dengan pendidikan untuk membangun keutuhan manusia, banyak model yang bisa ditawarkan, seperti model pendidikan alternatif, progresif, demokratis, dan holistik. Model pendidikan dan karakteristik manusia ada 4 kualitas penting, yaitu pembelajaran eksperiensial atau belajar lebih dari sekedar memperoleh pengalaman. Yang kedua, pengembangan masyarakat. Siswa, guru, dan orang tua yang terlibat di sekolah merupakan komunitas yang memiliki kebersamaan rasa. Yang ketiga, peduli pada kehidupan kejiwaan. Pendidikan harus membangun rasa hormat kepada dimensi internal maupun rohaniah siswa. Paling tidak, lingkungan belajar yang holistik seperti melakukan yoga, meditasi, dan lain-lain harus menawarkan periode waktu yang tangguh. Yang keempat, melek ekologis. Prinsip-prinsip ekologi dan berkelanjutan yang tersirat dalam struktur dan isi pendidikan yang holistik. Jika tidak secara eksplisit dilakukan di lapangan, ada budidaya sengaja yang disebut sebagai melek ekologi di dalam ruangan. Desain fisik sekolah dan ruang kelas merupakan salah satu bentuk suasana alam yang mungkin siswa menjadi melek ekologis. Keempat prinsip umum itu dipraktikkan dalam cara yang berbeda pada berbagai pendidikan alternatif. Setiap kelompok mempunyai publikasi konferensi, kelompok diskusi internet, dan perhatian khusus secara sendiri. Yang perubahan sosial progresif. Perubahan sosial progresif diidealisasikan dilakukan secara sangat demokratis tanpa menafikan orang-orang dari latar belakang ras, etnis, jenis kelamin, agama, tingkat sosial, dan ekonomi, posisi di masyarakat, kemampuan, keterampilan, usia, dan sebagainya. Mereka harus bergabung dalam mengembangkan dan menerapkan solusi kreatif untuk memecahkan masalah sosial sekaligus melakukan penguatan mental untuk maju. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan merupakan kunci utama. Kuncinya justru ada pada manusia itu sendiri. Mutasi pola pikir akan melahirkan perubahan yang besar. Di permukaan, gerakan sosial merupakan kebangkitan untuk bersatu mendorong beberapa bentuk perubahan. Gerakan perubahan sesungguhnya mengalir dari perorganisasian yang hati-hati, massalitas partisipasi pada dunia pendidikan, agitasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas ras, gender, dan kelas sosial yang didorong oleh energi manusia, kecerdasan, dan keberanian, serta uang. Pendidikan secara universal telah diterima sebagai kunci utama perubahan sosial. Sampai saat ini, pendidikan tetap diakui sebagai salah satu agen perubahan dengan kekuatan yang dahsyat. Pendidikan sebagai agen transformasi sosial memang mendapati banyak sorotan, mulai dari orang awam sampai pengamat. Sebagian berkesimpulan sekolah telah gagal melakukan reformasi sosial seperti guru berkualitas buruk, manja, dan berbudaya nepotisme. Tindakan mengecam rendahnya pendidikan seperti ini merupakan cerminan masyarakat menyalahkan dirinya sendiri. Praktik kependidikan formal komunitas sekolah mungkin diterima sebagai paling disalahkan ketika lembaga pendidikan belum menjadi agen transformasi yang ideal. Kita harus jujur bahwa langkah pertama untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah mengakui bahwa masalah dominan yang mengganggu sekolah berakar pada bagaimana cara masyarakat diatur dan mengatur diri, dan kebanyakan orang-orang yang hidup di bawah anak tangga ekonomi distigmatisasi sebagai gagal melakukan penyesuaian dan harus menerima diri sebagai pelaku yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf.
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.